Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat pendengar, kembali lagi di podcast kami. Tempat di mana kita mendengarkan cerita-cerita dari para pendidik. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah seorang guru honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun dengan penuh semangat dan tanpa pamrih. Ya, kita sapa Ibu Laila. Apa kabar hari ini, Ibu? Alhamdulillah. Ya, untuk mulainya saya mau bertanya tentang boleh diceritakan sedikit tentang awal mula Ibu menjadi guru honorer. Ya, awal mulanya saya dulu itu di sini, jadi tapi kita masih ada TPA. Jadi ketika TPA dibuka banyak anak, terus datang Dana mengajukan ini bisa dibangun TK. Akhirnya dibangun TK pada tahun 2014. Alhamdulillah pertama kali dibuka TK kita ada 60 siswa di awal masuk. Jadi waktu itu 2014 awal berdiri. Dari 2014 sampai sekarang. Terus apa sih alasan terbesar Ibu tetap bertahan sebagai guru honorer sampai sekarang? Alasannya satu, karena suatu pengabdian. Karena dulu di sini memang TK ini dibangun untuk mempermudah warga sekitar yang tidak bisa masuk TK. Kita merasakan TK. Jadi kita bisa memang membuat TK itu untuk masyarakat yang menengah ke bawah. Jadi tujuan kita untuk membantu masyarakat yang kurang mampu untuk masuk TK agar bisa yang pendidikan TK. Jadi kita buatlah TK itu bisa sekarang, jadi bukan cuma kalangan atas tapi kalangan menengah bawah bisa merasakan pembelajaran di TK. Makanya saya terus bertahan di sini karena memang awal berdirinya memang saya merasakan awal berdirinya TK itu di sini. Jadi sampai sekarang kita masih punya semangat untuk terus ada di sini untuk membangun TK. Terus diceritakan sedikit tentang rutinitas harian sebagai guru. Seperti biasa pada umumnya kita mengajar. Saya juga mengajar di kelas, membantu guru kelas di sini karena memang kita gurunya terbatas. Jadi kita di sini ada 2 kelas dan saya masuk untuk membantu guru kelas karena memang kurangnya tenaga pendidikan. Jadinya saya juga belajar masuk di kelas sama belajar seperti biasa. Seperti guru pada umumnya kita belajar masuk dari jam 7.30 sampai di jam 10.30, juga ada nanti jam 11 ketika mereka ada sama biasa kita belajar pelajaran akhir. Terus kalau Tantangan untuk yang dihadapi saat ini tantangannya adalah lebih kepada kurikulum. Kenapa kurikulum menjadi tantangan terbesar? Karena kurikulum kita terus berganti. Jadi suatu tantangan yang menurut saya membuat guru itu harus lebih belajar lagi. Karena belum lama kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka, baru lagi ada peraturan menggunakan deep learning. Jadi di situ lebih kepada bagaimana cara guru ini bisa peralihan dari lebih ke pembuat kurikulumnya. Kalau untuk ke pembelajaran, anak-anak itu tetap pembelajarannya tetap menyenangkan seperti kurikulum di Kenya sekarang. Cuma tantangannya adalah pembuatan kurikulum untuk transisi dari kurikulum Merdeka ke kurikulum di learning untuk penerapan itu anak itu tetap pembelajarannya tetap menyenangkan seperti kurikulum di Kenya sekarang. Cuma tantangannya adalah pembuatan kurikulum untuk transisi dari kurikulum Merdeka ke
kurikulum determine untuk penerapan ke guru-guru sendiri. Ini mau masuk. Apa pernah ibu diperlakukan beda sama PNS? Aku dulu nggak ada perlakuan yang beda karena di sini tidak ada PNS. Jadi kita semua setara, tidak ada perlakuan yang berbeda karena semua guru di sini gurunya honorer semua. Kalau mengalami momen yang menyedihkan atau itu pernah? Momen menyedihkan pasti ada. Jadi ada momen-momen menyedihkan karena saya kan dulunya itu sering berganti. Jadi selama 2014 dan sampai sekarang 2025 sudah 11 tahun berjalan. Jadi kadang kebersamaan dengan guru-guru yang dari awal masuk terus keluar, pilih lagi, berganti lagi guru yang baru perlu penyesuaian lagi. Jadi ya ada momen sedihnya ketika guru yang sudah berjalan dari awal bersama-sama harus pergi meninggalkan kerjaannya di tempat yang baru. Kita harus adaptasi lagi dengan guru baru lagi, belajar bersama lagi. Pas itu sedih ya. Yang kedua lagi saya sedihnya kita belum tempat masih harus terus difasilitasi. Kurangnya fasilitas di FKM yang membuat kami guru-guru ini masih sedih. Mudah-mudahan nanti ke depannya terus kita ajukan yayasan, ada perubahan supaya iklim belajar anak berubah. Jadi semangat anak itu untuk belajar di sini lebih semangat. Kalau untuk harapan terbesar ibu sebagai guru honorer, Harapannya untuk pemerintah kita lebih berharap agar pemerintah itu lebih memperhatikan guru honorer. Jadi karena guru honorer itu kan cuma dapat gaji dari yayasan yang tidak seberapa. Apalagi untuk gaji guru TK. Jadi kalau guru TK itu kan muridnya memang tidak terlalu banyak, jadi seperti SD. Jadi memang pendapatan masuk dari situ. Jadi kalau berharap ada perhatian lebih ke kesejahteraan guru itu dari pemerintah itu lebih ada perhatian yang lebih untuk guru TK. terakhir ibu, pesannya untuk guru honorer yang di luar. Oke, kesannya untuk semua guru honorer tetap semangat mengabdi, belajar dengan sepenuh hati, karena kita semua memang tidak sesejahtera guru PNS, tapi guru honorer harus semangat. Kita belajar untuk menyampaikan membantu anak lain, membantu generasi untuk mencerdaskan bangsa. Jadi tidak bisa berkecil hati, dan itu pasti ada dari Allah. Dan buat sahabat pendengar, semoga setelah mendengarkan episode kali ini kita jadi lebih menghargai guru-guru kita, terutama mereka yang tetap berdiri di depan kelas